Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alkausar Madi, NIM saya 0701243160. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan data. Pengertian pemrosesan data. Pemrosesan data adalah kegiatan mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna melalui serangkaian proses seperti input, pengolahan, output, dan penyimpanan. Proses ini dilakukan agar data yang awalnya belum bermakna dapat diubah menjadi informasi yang lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipahami untuk berbagai kebutuhan. Tujuan pemrosesan data. Tujuan pemrosesan data adalah menghasilkan informasi yang tepat dan bermanfaat untuk mendukung berbagai aktivitas. Selain itu, pemrosesan data bertujuan mempercepat pekerjaan, meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan dalam pengolahan data, serta membantu proses pengambilan keputusan agar lebih efektif dan terarah. Komponen utama. Komponen utama itu terbagi 4 jenis: input, CPU, RAM, dan output. Input adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, scan, dan lain-lain. Data yang dimasukkan bisa berupa teks, angka, gambar, atau suara. Sedangkan CPU adalah bagian utama komputer yang berfungsi sebagai pusat pengolahan dan pengendalian semua aktivitas. CPU mengolah data dari input menjadi informasi dengan menjalankan instruksi pemrograman sedikit teks isi. Sedangkan RAM adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan program yang sedang diproses. Data di RAM akan hilang ketika komputer dimatikan. Sedangkan output perangkat yang digunakan untuk ditampilkan hasil pengolahan data seperti monitor, printer, dan speaker. Bagian-bagian utama CPU. Bagian utama CPU terbagi menjadi 3, yaitu control unit, ALU, dan register. Control unit atau juga disebut dengan CU berfungsi sebagai pengatur dan pengendalian seluruh proses dalam komputer. Bagian ini yang mengambil instruksi dari memori, kemudian mengatur bagaimana instruksi tersebut dijalankan. CU juga mengarahkan aliran data ke bagian lain seperti ALU dan memori, sehingga semua komponen bisa bekerja dengan terkoordinasi. Sedangkan ALU adalah bagian yang bertugas melakukan pengolahan data. ALU menjelaskan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, serta operasi logika seperti perbandingan lebih besar, lebih kecil, sama dengan. Jadi, semua perhitungan dalam komputer dilakukan di bagian ini. Sedangkan register adalah tempat penyimpanan sementara yang ada di dalam CPU dengan kecepatan sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sedang diproses agar CPU bisa bekerja lebih cepat tanpa harus selalu mengambil data dari RAM. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur kerja CPU, yaitu bagaimana komputer memproses data dari awal sampai menjadi output. Yang pertama, data masuk melalui perangkat input seperti keyboard, mouse, atau sensor. Contohnya, kita mengetik huruf di keyboard. Yang kedua, setelah itu, data akan masuk ke RAM, disimpan sementara supaya bisa diakses dengan cepat oleh CPU. Lalu, control unit atau CU mengambil instruksi dari memori dan mengatur apa yang harus dilakukan oleh CPU. Bisa dibilang CU ini seperti pengatur kerja di dalam CPU. Selanjutnya, data dipindahkan ke register, yaitu tempat penyimpanan kecil tapi sangat cepat supaya proses bisa lebih efisien. Di bagian ini, ALU akan mengolah data sesuai instruksi seperti melakukan perhitungan atau operasi logika. Terakhir, hasil dari proses tersebut akan dikirim kembali lalu
bisa ditampilkan ke layar atau disimpan sebagai output. Jadi, intinya CPU bekerja seperti otak komputer, menerima data, memprosesnya, lalu menghasilkan outputnya. Penyimpanan data. Hasil dari proses pengolahan data yang dilakukan oleh komputer setelah data dimasukkan dan diproses oleh CPU, hasilnya akan ditampilkan melalui perangkat output agar dapat dilakukan atau digunakan oleh pengguna. Contoh seperti monitor untuk menampilkan gambar atau teks, sedangkan printer untuk mencetak hasil dan speaker untuk mendengarkan suara. Output ini berupa informasi yang sudah diolah sehingga lebih mudah dipahami. Hasil pemrosesan data mengeluarkan berupa informasi yang sudah diolah dari data mentah sehingga memiliki makna dan nilai guna. Informasi ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti laporan, analisis, dan pengambilan keputusan. Contoh hasil pemrosesan data. Contohnya yang sederhana, saat kita mengetik 10 dikurang 4, data tersebut masuk sebagai input lalu disimpan sementara di RAM. Setelah itu CPU memproses data tersebut dan lalu melakukan perhitungan sehingga menghasilkan angka 6. Hasil akhirnya kemudian ditampilkan di layar sebagai outputnya. Cukup sekianlah materi saya pada hari ini. Jikalau ada kata yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.